Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam kajian online, kajian fikih wanita yang insyaallah dengan seizin Allah dan atas kasih sayang Allah kita semoga diridhoi bisa menyelesaikan bab demi bab dari fikih wanita yang diambil dari buku fikih wanita edisi lengkap Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, dan sedikit nanti ada penambahan lain dari sumber-sumber lain insyaallah. Tak lupa kita haturkan salawat kita kepada Nabi Allah, junjungan Nabi kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan jasa beliau kita bisa menikmati keindahan Islam pada era zaman sekarang ini insyaallah, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir, dan senantiasa kita membiasakan mulut kita untuk senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Dan alhamdulillah kita sudah melewati kajian fikih wanita yang pertama, yaitu pada pekan lalu. Pembahasannya adalah terkait toharoh, dan sekarang pun masih berkaitan dengan toharoh, yaitu bagaimana bersuci. Tetapi pekan kemarin adalah kita membahas apa yang digunakan untuk bersuci, kemudian apa saja yang harus dibersihkan. Yang terakhir adalah bagaimana kita beretika saat buang air besar maupun buang air kecil. Nah, insyaallah materi kemarin bisa dipahami dengan baik, dan insyaallah para ibunda solihah di sini sebagai sahabat solihat siap menerima materi fikih wanita selanjutnya. Ya insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab wudu dan bab mandi, dan insyaallah pekan kedepannya kita akan sedikit sekelumit membahas bab tayamum ya, karena bab wudu dan bab mandi ini juga masih pembahasannya masih panjang, dan insyaallah untuk pertemuan selanjutnya bisa diteruskan bab tayamum, kemudian bab terkait haid atau mau nifas insyaallah, jika Allah masih memperkenalkan kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Diawali dengan sebuah motivasi mengapa kita harus mempelajari tentang bab wudu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a wa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta tahruju min tahti adfariha. Rawahul Muslim. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memperbaiki wudunya, maka dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya sehingga keluar dari bawah jari jemarinya. Ini sebuah hadis yang insyaallah sahih ya, karena diriwayatkan oleh Muslim. Insyaallah dengan adanya wudu, amalan yang insyaallah sepele ya, insyaallah amalan yang ringan, tubuh kita, dosa-dosa kita bisa keluar, dosa-dosa kecil kita bisa berguguran karena air wudu yang kita basuhkan di setiap anggota kita, anggota wudu kita. Insyaallah semoga dengan adanya motivasi ini
menjadi sebuah ikhwal yang penting ya, suatu hal yang penting bahwasanya wudu itu kita harus senantiasa memperbarui ilmunya. Ya, isi pembahasan 1. Kewajiban dan keutamaan. Mengapa diwajibkan berwudu dan apa keutamaan dari berwudu? Yang kedua, fardu dan sunnah. Apa saja fardu dan sunnah wudu? Yang ketiga, pembatal dan tidak. Apa yang menjadi sebab batalnya atau tidak batalnya wudu? Yang keempat, hal-hal yang berkaitan, yaitu permasalahan yang muncul seputar wudu. Yang pertama, kewajiban dan keutamaan berwudu. Kewajiban berwudu hanya pada dua amalan ibadah, yaitu sholat dan tawaf. Sebagaimana dalam sebuah surat, ya. La tuqbalu sholatu man ahdas, sebuah hadis, la tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawadda. Tidak diterima sholat seseorang yang berhadis atau berhadas sehingga ia berwudu. Ya, terutamanya ini ya. Mengapa harus wudu? Karena menjadi sebuah syarat sah juga ya untuk mengamalkan ibadah wajib seperti sholat dan tawaf. Kemudian keutamaan berwudu. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati qurran muhajjalina min asaril wudu'i faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku akan dipanggil di hari kiamat dengan wajah bersinar, berseri-seri karena bekas air wudu. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan cahaya wajahnya, maka lakukanlah. Ya. Hadis ini menjelaskan bahwasanya air bekas wudu kita insya Allah menjadi sebuah pembeda ya, insya Allah pembeda umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena insya Allah umat Nabi Muhammad SAW ketika dibangkitkan pada hari kiamat akan berseri-seri wajahnya karena bekas air wudunya. Maka sebagai sunnah juga ketika kita berwudu, jangan cepat-cepat kita mengeringkan air wudu itu, akan tetapi biarkanlah air wudu itu kering dengan sendirinya dari anggota tubuh kita, agar Allah bisa menyaksikan bekas-bekas air wudu kita. Biarkanlah kering, karena dengan bergugurnya air yang jatuh dari anggota tubuh kita, bergugurnya dosa-dosa kecil kita, insya Allah. Dan di sini ya, memanjangkan cahaya wajahnya maksudnya adalah melebihkan basuhan dari anggota wudunya. Misalnya tangan sampai ke siku, kita bisa melebihkan tangan sampai kepada ketiak atau sampai ke punggung tangan ya, bagian atas. Misalnya seperti kaki, membasuh kaki hingga sampai ke lutut atau mungkin ke betis ya. Dengan syarat tidak boleh menyanyiakan air atau mubazir air atau boros dalam penggunaan air. Ya, insya Allah bisa dimengerti ya keutamaan berwudu, kewajiban berwudu. Kemudian di sini ada fardu wudu dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq yamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dalam surat Al-Maidah dijelaskan bahwasanya fardu wudu itu hanya terbatas 4 ya. Hal yang diwajibkan untuk dibasuh dalam anggota wudu adalah 4 hal. Tapi secara fikih
fardu wudu itu dibagi menjadi 6. Yang pertama niat ya, insya Allah niat itu menjadi sebuah utama dalam amalan kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Ketika niatnya kita adalah untuk beribadah dan untuk mensucikan diri kita dari dosa-dosa kecil kita, memelihara pandangan-pandangan kita dari suatu hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan niat itu, dengan wudu kita bisa terjaga pandangan kita, anggota tubuh kita dari suatu hal yang bermaksiat pada Allah, dan Allah ampuni dosa-dosa kita insyaallah. Nah, mengapa pentingnya niat itu ya? Insyaallah tidak hanya wudu, tidak hanya membersihkan secara hadas kita, tetapi secara ruhaniyah kita. Ya, kemudian yang kedua yaitu membasuh muka. Ya, membasuh muka batasannya hingga sampai batas tumbuhnya rambut kita. Kemudian sampai batas mengenai batas telinga kita ya. Sampai ke dagu kita. Batas ke leher kita, insyaallah. Seperti itu, membasuh muka. Jadi tidak hanya sebatas muka, tetapi kita terlalaikan, dagu kita masih kering gitu ya. Biasanya seperti itu, karena yang dibasuh adalah muka kita, tapi sebenarnya itu wajah ya, keseluruhan wajah, anggota wajah kita, yaitu dari pangkal tempat tumbuhnya rambut gitu ya. Kemudian sampai kepada dagu kita. Insyaallah seperti itu. Yang ketiga, membasuh tangan sampai ke siku ya, dari ujung jemari sampai ke siku-siku kita gitu ya. Kalau tadi dalam hadisnya itu bisa melebihkan dari batas siku, insya Allah itu lebih baik, karena itu anjuran dalam hadis tersebut, bahwasanya Imam Muslim itu menambahkan, jika engkau memanjangkan itu jauh lebih baik gitu kan, agar pancaran cahaya dari air wudu itu semakin panjang seperti itu. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Nah, mengusap sebagian kepala ini ternyata ada perbedaan ya. Pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian Abu Hanifah, Imam Malik. Seluruh kepala membasuh bagian atas surban, mengusap bagian depan kepala dan surban. Ada 3 hal ya, seluruh kepala, atau membasuh bagian atas surban, atau mengusap bagian depan kepala dan surban. Ya, dulu waktu saya masih sekolah ya, masih jadi nyantri, ustaz saya menyampaikan bahwasanya ketika perempuan itu bukan surban ya, tetapi kerudung kita gitu ya. Ketika dalam kondisi kita berwudunya bisa menutup aurat ya, dalam kondisi aman itu aurat kita terjaga, kita bisa membersihkan, kita bisa membuka kerudung kita gitu ya, sampai kita benar-benar mengusap sebagian kepala sampai ke belakang gitu ya, bisa juga. Tapi ketika kondisi darurat gitu ya, dalam kondisi kita tidak terjaga auratnya atau tempatnya terbuka, kita bisa membasahi gitu ya, membasahi kerudung kita sampai basah, sampai benar-benar kerudung kita serapan air dari kerudung kita itu sampai kepada rambut-rambut kita. Insyaallah seperti itu. Jadi terus kemudian bisa juga dengan tetap memakai kerudung kita keluarkan, kita gapai ya rambut kita sampai kita masukkan air dari tangan kita sampai ke batas bagian kepala depan ya, atas kepala. Nah, insya Allah kita bisa berupaya ya. Jadi tidak harus membuka aurat kita secara keseluruhan ya, dalam kondisi yang terbuka, tapi kita bisa mempunyai trik-trik, yaitu bisa mengusapkan air, memercikan air kita di dalam tangan kita, kemudian tangan kita masuk kepada bagian rambut kita sampai bagian atas gitu ya. Jadi sebagian kepala kita, insya Allah sudah menjadi syah gitu ya, wudu kita. Kemudian sampai kita benar-benar merasakan pangkal rambut kita ini, pangkal rambut kita merasakan itu sudah basah, lumayan basah, itu sudah syah wudu kita.
Kalau ini menurut Imam Syafi'i sebatas mengusap, jadi tidak harus membasuh kepalanya gitu ya. Jadi nggak harus basah banget, tetapi cukup mengusap. Itu tadi, bisa mengusap bagian depan kepala dan surban, atau di sini bisa pakai kerudung ya. Imam Ahmad mengusap seluruh kepala, akan tetapi sebagian kepala telah mencukupi. Boleh ya, mengusap seluruh kepala dari atas, biasanya kan itu ya, dari bagian atas kemudian ke belakang, terus dikembalikan lagi ke depan gitu ya. Nah, di sini ada Abu Hanifah cukup mengusap seperempat dari bagian kepala. Imam Malik mengusap seluruh kepala, ya seperti itu. Jadi insya Allah sebagian kepala pun, bagian kepala itu ya, tempat tumbuhnya rambut itu sudah syah wudhu kita. Tidak harus basah ya sampai klepes-klepes gitu ya. Ingat, wudhu dalam bersuci kita harus hemat dalam air ya, tidak boleh mubazir air. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Ya, ini udah jelas ya insya Allah. Membasuhnya sambil menyilang-nyilang jari jemari kita sampai ke mata kaki kita ya. Tidak hanya cukup disiram-siram, tetapi benar-benar kita itu sampai menyentuh kaki kita, membersihkan ya. Sampai ke tumit kita ya. Tumit, mata kaki ke atas, boleh dilebihkan sampai ke betis ya. Yang keenam, tertib ya, berurutan dan terus-menerus sampai bagian akhir anggota wudu dibasuh. Dalam artian di sini terus-menerus, tidak boleh berjeda ya. Nah, makanya ketika seorang berwudu sebaiknya itu khusyuk ya. Jangan sambil diajak ngobrol, nah itu gimana? Padahal wudu itu adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Kita sambil dalam hati kita, ya Allah, ketika mengusap tangan kita, mengusap wajah kita, ya Allah, lindungilah anggota tubuh saya dari siksa api neraka, jauhkanlah dari segala maksiat. Ya, maksudnya seperti itu, jadi khusyuk wudunya ya, benar-benar tidak hanya sebatas membersihkan secara hadas ya, hadas secara zahiriyah, tapi dari ruhaniyah kita, hati kita dibersihkan ya. Insya Allah implikasinya sangat besar. Jadi kalau wudu itu tidak sambil diajak ngobrol ya, khusyuk gitu. Kemudian ada sunnah wudu ya, ini banyak banget ya. Tadi 4 anggota wudu kita yang wajib dibasuh itu cuma 4 ya. Selebihnya berarti sunnah. Amalan sunnah apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan atau tidak dikerjakan itu tidak mendapatkan apa-apa, tidak berdosa gitu ya. Insyaallah di sini ibu-ibu bunda solihah di sini, sahabat solihat, insya Allah mengambil jalur sunnah ya, karena mendapatkan pahala ringan dan juga mendapatkan pahala insya Allah. Yang pertama, membaca basmalah ya. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa bismillah, rawahu An-Nasa'i. Bahwasanya beliau pada saat berwudu itu membaca basmalah ya. Ingat ya, segala sesuatu, amalan yang sangat remeh gitu, amalan yang ringan, ketika membaca basmalah, dimulai dengan membaca basmalah, itu menjadi sebuah timbangan yang berat. Ingat ya, dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Nah, seperti itu ya, insya Allah. Tetapi ketika berwudu, membaca basmalah dalam hati, nggak usah diucapin bismillah, padahal itu di dalam tempat yang bernajis ya, karena biasanya kan wudu itu kan dekat kamar mandi ya. Nah, seperti itu. Dalam hati saja, insya Allah amalan hati itu jauh lebih dalam isinya ya, daripada dalam ucapan kita. Yang kedua, bersiwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu. Nah, seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Dan ini sunnah ya. Boleh dilaksanakan, boleh tidak ya, karena bersiwak itu bisa menajamkan, bisa menguatkan gigi kita ya, bisa menajamkan pikiran kita, karena ya fokus intinya. Jadi ketika lagi sholat itu tidak ada makanan yang terselip di gigi kita, jadi kita fokus gitu ya, enggak lidah kita ke kanan ke kiri karena ada suatu hal yang menyelip dalam gigi kita. Nah, justru nanti ketika kita makan sedang sholat ya, menelan makanan sisa yang ada dalam gigi kita, malah khawatir menjadi batal sholatnya ya. Makanya kehati-hatian Rasulullah SAW itu untuk bersiwak. Yang ketiga, membersihkan telapak tangan. An Abi Hurairah radhiyallahu
anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza istayqadha ahadukum min manami falayaghsilu yadahu fil ina'i hatta yaghsiluha fa innahu la yadri aina batat yadahu. Rawahu Bukhari wal Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika salah satu dari kalian bangun dari tidur, maka janganlah memasukkan kedua tangan ke dalam wadah air hingga dia mencucinya terlebih dahulu, sebab dia tidak tahu di mana tangannya tadi malam. Ya, maksudnya ini adalah ketika kita mau bersuci, yang paling utama kita bersihkan adalah telapak tangan kita, ya, sambil menyilang-nyilangnya, ya, seperti itu. Jadi yang pertama tahu lah Ibu, ya, sambil dikucurkan air di tangan kita, sambil disilang-silang telapak tangan kita, karena kita tidak tahu telapak tangan kita itu ngapain aja semalam gitu. Kalau kita bangun tidur, ya, atau kita habis beraktivitas apa, kita mungkin nggak sengaja, kita nggak tahu ternyata itu misalnya meja makan kita ada bekas najis kita, najisnya sudah kering. Dengan mencuci tangan kita sudah bersih dulu, ya, membersihkan telapak tangan. Kemudian yang keempat, berkumur, istinsyak dan istinsak. Famat madha wastansyaqa wastansara salasan bisalasi gharafatin min ma'in. Artinya kemudian beliau berkumur, beristinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung dan beristinsar 3 kali, yaitu mengeluarkan air itu dari hidung 3 kali dengan 3 kali cidukan air. Dan ini bersamaan, ya. Jadi cidukan air sambil berwudu, sambil berkumur-kumur dimasukkan ke hidung, terus dikeluarkan. Jadi satu cidukan itu untuk berkumur-kumur, istighfar dan beristinsar selama 3 kali. Seperti itu, ya Bu, ya. Insyaallah bisa dipahami, ya. Jadi bukan berkumur-kumur sendiri, istinsak sendiri, itu nanti jadinya boros air. Ingat, dalam kita sebisa mungkin berhemat air, ya, karena innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang berlebihan atau yang boros dalam suatu hal itu temannya syaitan. Sebisa mungkin kita irit air, ya, bukannya pelit, tapi itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak terjerumus dalam amalan kebaikan, tetapi amalan tersebut seperti keranjang bolong, hilang pahalanya karena amalan-amalan yang tadi itu, boros dan yang lainnya. Nah, di sini ada sunnah wudu. Nah, tadi, ya. 5, membersihkan sela-sela jari. Nah, Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawadda'a akhadha kafa min ma'in fa adkhalahu tahta hankihi fa khalala bihi liyahtahu. Fa qala ahakada amarani Rabbi azza wa jalla, rawahu Abu Dawud wal Baihaqi. Dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berwudu mengambil secukupnya dari air dan memasukkannya ke bawah dagunya dan meresapkan air ke jenggotnya. Beliau bersabda, beginilah Tuhanku memerintahkanmu. Maksudnya menyilang-nyilang tangan, terus menyilang-nyilang jenggot, ya. Nah, ini buat para bapak, ya, kalau suami, ya, yang jenggotnya panjang diingatkan itu jenggotnya dibersihkan enggak gitu, ya, disilang-silang, karena khawatir jenggot itu membawa kotoran. Dengan disilang-silang jenggotnya insya Allah jadi bersih, ya. Nah, yang ke-6 yaitu mendahulukan yang kanan, ya, insya Allah, ya. Tangan kanan itu jauh lebih baik, ya, karena tangan kanan itu tangan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tangan kiri adalah untuk untuk suatu hal yang buruk atau suatu hal yang kotor, yaitu tadi buat cebok itu harus tangan kiri, ya. Nggak boleh tangan kanan kita itu, sudah dibahas, ya, tangan kita itu langsung memegang kemaluan kita. Ya, seperti itu. Di sini ada yang ke-7, mengusap daun telinga. An Abi Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha udhunaihi dakhilahuma bisababataini wa khalafa ibhamaihi ila dhahiri udhunaihi fa masaha dhahirahuma wa batinahuma. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala 2 telinganya, beliau memasukkan 2 jari telunjuk ke bagian dalam daun telinga, sedangkan kedua jempolnya ke bagian luar daun telinga. Beliau mengusap sisi luar dan dalam telinga. Ya, insya Allah ini akan dijelaskan, ada itunya, ya. Saya linkkan praktek wudunya yang sesuai sunnah, ya, yang sempurna sesuai sunnah. Yang ke-8, memperlebar basuhan pada dahi, lengan dan kaki. Nah, ini tablughu khilyatul mu'mini haitsu yablughul wudu. Hiasan seorang mukmin
di akhirat kelak adalah sampai mana badannya terbasuh air wudhu. Nah, ini maksudnya tadi ya. Memanjangkan batasan cahaya tersebut ya. Jadi ini hadisnya berkaitan dengan yang awal itu. Membaca doa setelah berwudhu. Doanya apa ya Bunda? Ingat ya insyaallah. Tadi dimulakan dengan membaca basmalah, diakhiri dengan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina. Nah, ini di sini ya kita harus bersaksi bahwasanya Allah adalah kesembahan ya, yang tidak ada sekutu baginya, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi ketika kita wudu itu insya Allah memperbarui niat kita, memperbarui keislaman kita. Kita bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan kita dan Rasulullah adalah junjungan kita. Kemudian kita berdoa, Allahumma ja'alni minat tawwabina, ya Allah jadikanlah aku termasuk golongan orang yang bertaubat. Dan jadikanlah aku orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Padahal mensucikan diri itu tadi ya, yang senantiasa menjaga wudunya. Walaupun wudu itu tadi diwajibkan untuk sholat dan tawaf gitu ya. Tetapi insya Allah pribadi yang muslimah senantiasa menjaga wudu agar kita senantiasa terjaga ya, mau ibadah apapun kita siap gitu ya. Mungkin di sini ada ibu-ibu pekerja ya. Pagi itu sebisa mungkin kondisinya sudah bersih, sudah dalam kondisi berwudu. Jangan sampai kita pergi dalam kondisi tidak berwudu, karena kita tidak pernah tahu di jalan kita ada apa. Ya, kita siap mempersiapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siap menghadapi takdir Allah. Ya. Pembatal wudu, nah udah jelas ya di sini ada 8. Keluar sesuatu dari 2 jalan atau berhadas, ini maksudnya jalan keluar depan maupun belakang. Yang kedua, tidur, baik tidur dengan terlelap, tidur terlentang, tidur dengan bersandar. Pokoknya kalau tidur sampai terlelap ya, apalagi sampai tidur sampai terlentang, lagi nungguin sholat misalnya di masjid. Ya kita lebih baik menjaganya adalah wudu lagi gitu ya. Kemudian yang ketiga, pingsan ya. Karena Rasulullah SAW ketika mau sholat itu ya, pernah pada saat itu Rasulullah dalam kondisi sakit-sakitan ya, pada saat beliau mau di akhir hayatnya, beliau itu sampai pingsan 3 kali. Mau sholat pingsan, pingsan lagi, wudu lagi, pingsan lagi, wudu lagi sampai 3 kali. Kemudian karena sudah tidak kuat, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar untuk membadalinya atau menggantikan imam pada saat itu, yaitu pada saat sholat isya ya. Nah seperti itu. Itu sudah menjadi batal. Yang 4, tidur dalam sholat. Nah apalagi ini tidur dalam sholat ya, sholat kok nganti tidur berarti nggak fokus ya, karena katanya para sahabat aja itu sholat ya, sholat itu sampai dalam medan perang misalnya kena pedang aja beliau nggak kerasa, apalagi ini sampai tidur ngantuk ya. Mendingan kita wudu dulu deh, selesaiin ngantuknya, tidur dulu atau sebentar kita nanti sholat lagi. Nah ini juga sudah batal wudunya, batal sholatnya, kemudian juga batal wudunya, harus diulangi lagi wudunya. Yang kelima, murtad ya, udah jelas ya, murtad itu sudah membatalkan segala sesuatunya, membatalkan kewajiban dia sebagai seorang muslim ya, kalau sudah berbeda agama. Nah, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa pantas sesuatu. Nah ini, maksudnya kita cebokin anak-anak nih, terutama ibu-ibu ya, nyebokin anak-anak tanpa pembatas sesuatu, misal pakai plastik atau, tapi nggak mungkin ya, biasanya ibu-ibu kalau nyebokin anaknya langsung pakai tangan ya, itu sudah batal, harus wudu lagi ya, walaupun mencebokin anak ya. Yang ketujuh, menyentuh kulit seseorang yang bukan mahram. Nah ini, menyentuh kulit seseorang yang bukan mahram itu sudah jelas ya, bukan mahram, sudah haram ya, karena Rasulullah SAW bukan haram ya, sudah dilarang ya. Rasulullah SAW lebih baik ditimpa atau dicor dengan air timah panas daripada harus menyentuh wanita bukan mahram itu kan ya. Menyentuhnya aja nggak boleh, apalagi kita wudu dalam kondisi wudu ya, sudah membatalkan semuanya ya. Kecuali dalam kondisi yang tidak sengaja bersentuhan, bergesekan ya, asalkan tidak menyentuh dengan sengaja. 8, memakan daging sesembelihan daging unta ya di sini. Ya, walaupun Rasulullah SAW pernah dalam hadis ya diceritakan pada saat makan malam makan daging kambing gitu ya, sahabat bertanya, apakah aku harus berwudu lagi ya Rasulullah SAW? Iya kalau mau ya,
kalau mau silahkan gitu. Itu lebih baik. Nah, kemudian ketika bertanya, apakah saya juga apa memakan daging unta juga? Ya. Rasulullah menjawab dengan tegas, iya. Tidak ada ya lebih baik berwudu, tapi dengan menjawab jelas iya, berarti daging unta itu membatalkan wudu ya. Tapi ya alangkah baiknya seperti itu ya, berwudu. Karena biasanya kan baunya menyengat ya kalau daging. Nah, di sini 4 hal ya, bukan pembatal wudu ya. Yang pertama, sentuhan seorang istri terhadap suaminya selagi sentuhan tersebut tidak membangkitkan gairah dan syahwat. Ya, bisa diatur ya. Karena Rasulullah SAW juga waktu hendak mau sholat, pamitan kepada istrinya Aisyah menciumnya itu karena tidak membatalkan wudu, hanya sebatas mencium ya. Kecuali kalau menyentuhnya memang ada suatu hal yang bertujuan untuk syahwat gitu ya. Itu sudah batal ya. Yang kedua, keraguan dalam berwudu. Misalnya kita dalam berwudu terus kemudian kita ini tangan kayak sudah dibasuh belum ya? Sudah basuh. Nah, ketika kita tidak menemui anggota tubuh kita itu kering atau basah, keraguan-keraguan itu harus ditepis ya. Karena keraguan-keraguan itu bisikan syaitan agar kita terganggu ya. Misalnya kita bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah wudu kita sudah sempurna, itu aja. Itu insyaallah yakin, insyaallah itu terbaik ya, daripada kita harus ulangi wudu lagi gitu kan ya. Kecuali kita mendapati, loh kok ini masih kering ya tangan kita ya, ya sudah dengan dibasuhnya aja, diusap kembali, ataukah untuk kehati-hatian kita ulangi lagi wudu kita sampai tangan kita benar-benar terbasuh dengan sempurna ya. Yang ketiga, keluarnya darah bukan dari jalan biasanya gitu kan ya. Maksudnya ini bukan darah haid, bukan darah yang lainnya gitu kan ya, bukan darah nifas gitu ya. Insya Allah itu tidak menjadi sebuah batal itu. Misalnya kita punya luka sampai berdarah di bagian tangan, itu tidak menjadi sebuah batal ya. Justru malah itu menjadi sebuah nanti masuk bab yang tidak dibasuh ya. Boleh sekali ya. Misalnya ada luka kita kok bagian luka tidak dibasuh ya, misalnya ada juga tangannya sampai di birban, itu bisa dengan diusap dengan air perbannya saja itu kan ya, bisa seperti itu. Kemudian muntah itu ya, walaupun muntah itu najisnya tapi tidak membuat kita itu jadi batal gitu ya. Yang membuat muntah jadi batal itu adalah amalan puasa gitu ya. Tapi muntahnya juga muntah yang sengaja gitu ya. Nah yang keempat ini terakhir ya, dari bab wudu. Permasalahan seputar wudu ya. Sunnah berwudu setelahnya, yaitu setelah memandikan mayat, itu sunnahnya harus berwudu ya. Para bunda nih jadi di tim kematian yang biasanya setiap RT kan bisa ada tim kematian. Nah, itu setelah memandikan mayat itu jangan lupa berwudu ya. Kalau lebih baik lagi mandi ya, karena biasanya bajunya itu kan ya tercipat-cipat air ya. Kalian aja mandi biar bersih ya. Karena kita tidak tahu kotoran apa yang menempel gitu kan ya. Yang kedua, wanita yang beristikhadah. Ya ini sudah jelas ya. Wanita yang karena keluarnya darahnya itu karena darah penyakit ya. Setiap hendak sholat dibersihkan tempat celana dalamnya, dicuci, diganti, kemudian atau dipakai pembalut itu ya. Wudu itu, kemudian sholat. Wudu, sholat seperti itu. Yang kedua, menyentuh alquran tanpa berwudu diperbolehkan walau berhadas kecil, kecuali jika berhadas besar seperti dalam kondisi junub ya, seharusnya membersihkan diri terlebih dahulu. Nah ini junub ini ya, ini junub yang diakibatkan karena berhubungan suami istri ya. Jadi ketika kita sedang junub, kita tidak boleh megang-megang Al-Quran ya, sebaiknya, karena itu adabnya ya, adab megang Al-Quran, kita kondisinya suci ya, harus bersuci. Karena kita lebih baik mandi dulu seperti itu, karena kita berhadas besar ya. Amalan sunnah yang didahului dengan wudu ada 4 ya. Yang pertama, ketika hendak menyebut nama Allah atau berzikir ya. Nah makanya kenapa kita tuh di dalam ayat tadi di atas ya, di dalam doanya juga setelah wudu itu Allahumma ja'alni minal mutahhirin gitu kan ya. Itu menjadikan kita itu orang senantiasa berwudu, orang senantiasa mensucikan diri. Nah ini maksudnya. Jadi ketika berzikir itu kita tidak malu ya sama Allah kalau kondisinya bersih ya.
Kecuali kita dalam kondisi lagi haid itu ya boleh ya, nggak apa-apa ya. Tapi ini kan sunnah ya. Lebih baiknya seperti itu, menjaga wudhu gitu kan ya. Seperti hilal pun menjaga wudhu itu sampai terompahnya sudah sampai ke surga, padahal hilalnya masih hidup gitu kan ya. Karena saking bisanya menjaga wudhu, kemudian melaksanakan 2 rakaat sholat gitu ya. Sholat mutlak ya. Nah seperti itu. Yang kedua ketika hendak tidur. Nah ini sunnahnya ya, agar kita dalam kondisi bersih, tidur itu dalam kondisi sudah bersih secara jasmani maupun ruhnya. Yang ketiga, berwudu bagi wanita junub jika, nah ini maksudnya, ketika kita hendak mengulangi jimaknya kedua kali. Nah kita tidak boleh jimak pertama terus dilanjutkan langsung gitu ya. Tapi kita baik suami maupun istri harus berwudu dulu baru bisa mengulangi jimaknya. Nah yang kedua, jika hendak makan dan minum dalam kondisi masih junub ya. Kalau misalnya kita dalam kondisi masih junub, kok kita haus atau pindah lapar, minimal wudu dulu ya, agar kita tangannya itu bersih gitu ya, badan kita bersih. Baru itu minum, setelah itu bersegera untuk membersihkan diri. Jika hendak tidur dalam kondisi junub, nah ini maksudnya. Rasulullah juga pernah tidur dalam kondisi junub, tetapi Rasulullah menunda mandi junubnya ketika subuh, tetap ketika salat malam. Tetapi kalau mau tidur itu berwudu dulu. Tapi kebiasaan kita biasanya kalau udah capek gitu ya tidur ya. Tapi ini sunnah ya. Sunnah ketika dilaksanakan itu berpahala, ketika ditinggalkan itu tidak mengapa. 4. Memperbarui wudu. Nah, ini orang yang senantiasa menjaga wudu ya. Nah ini masya Allah ya. Ketika di sini ada yang istiqomah seperti ini, masya Allah, insya Allah akan terlindungi ya, terlindungi dari beberapa hal. Yang disunahkan setelah berwudu. Nah, yang disunahkan setelah berwudu, nah ini salat 2 rakaat ya. Ma min ahadin yatawaddau fa yuhsinul wudu'a fa yusalli rak'ataini yuqbil biqalbihi wa wajhihi 'alaihima illa wahjabat lahul jannah. Tidaklah seseorang berwudu dan menyempurnakan wudunya lalu salat 2 rakaat dengan sepenuh hati dan jiwa, melainkan wajib baginya mendapatkan surga. Ini wajib baginya kalau kita istiqomah ya, masya Allah, saking gampangnya ya. Menjaga wudu, terus kita melaksanakan sholat. Menjaga wudunya, menyempurnakan wudunya. Yang tadi itu ada amalan, ada fardu wudu sama sunnah wudu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa kita harus boros-boros dengan air, insya Allah. Kemudian kita sholat 2 rakaat, jaminannya surga bu, ya, masya Allah ya. Semoga kita semuanya dimudahkan untuk beramal demikian. Hal-hal yang dimakruhkan dalam berwudu, nah di sini dimakruhkan, dibenci ya, tapi tidak masalah ketika menjadi sebuah kondisinya seperti itu ya. 1. Berwudu di tempat yang mengandung unsur najis ya, berdekatan dengan WC misalnya. Tapi adanya seperti itu ya bismillah gitu kan. 2. Membasuh dan mengusap anggota tubuh lebih dari 3 kali. Nah ini tergantung. Ini satu hal yang dibenci karena itu berlebihan ya. 1 kali ya udah cukup, 2 kali juga cukup gitu kan ya. 3 kali itu lebih baik gitu kan ya. Yang penting jangan melebihi, karena itu termasuk bukan umat Nabi Muhammad SAW. 3. Boros dalam menggunakan air. Nah ini sama hampir di atas ya. Nah alhamdulillah ibu ya, ibu bunda di sini seputar wudu sudah selesai. Kemudian kita ini ya paling ditunggu-tunggu bab mandi ya, karena di sini siapapun perempuan itu akan melaksanakan ibadah mandi ya, mandi jenabah terutama ya, ketika setelah haid, nifas, kemudian bagi yang sudah bersuami itu mandi junub karena berjima gitu kan ya. Nah insya Allah ini akan dibahas ya. Nah ini sebenarnya ada tata cara berwudu yang sempurna, tapi link YouTube-nya kok nggak nyala ya. Ini kami ambil dari Yufit TV. Insya Allah simple tapi sudah terpenuhi ya. Nah, insya Allah satu saat nanti bisa di-share ya. Bab mandi ya, dimulai dari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina syu'abiha al-arba'i summa jahadaha faqad wajaba al-ghuslu muttafaqun alaih. Zadu Muslim wa illam yunzil. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang telah benar-benar melakukan hubungan intim dengan istrinya, lantas bertemu 2 kemaluan, ia diwajibkan untuk mandi. Nah, di sini dikatakan oleh Bukhari Muslim ya. Ditambahkan lagi, walaupun tidak keluar mani itu pun harus kita
wajib mandi atau mandi junub ya. Ini bab mandi. Mandi ini dikhususkan untuk hadas besar yaitu junub atau haid ataupun nifas. Nah, isi bahasan. Ya, ada 6 pembahasan ya, hal-hal yang mewajibkan mandi, cara mandi, hal yang dimaukan dalam mandi, rukun mandi, mandi-mandi yang disunahkan, permasalahan mandi. Ya, selanjutnya hal-hal yang mewajibkan mandi. Nah, ada 5 hal ya. Keluar air mani karena syahwat baik dalam tidur maupun tidak. Nah, ini sangat penting sekali ya. Ternyata mimpi basah gitu ya. Mimpi basah itu juga tidak hanya dialami oleh laki-laki ya, walaupun laki-laki itu sebagai sebuah tanda balik ya, tetapi perempuan pun bisa ya, bisa mimpi basah seperti itu, mengeluarkan air mani. Perbedaannya ketika laki-laki itu ciri khas air mani adalah berwarna putih dan kental itu ya. Kalau perempuan itu cair tapi berwarna kuning. Nah, jadi sama-sama sebenarnya mempunyai air mani gitu ya. Nah, di sini biasanya anak-anak nih sebagai balik ya, pertama para bunda ya, ini wajib banget ya dalam fikih wanita. Ketika bapaknya, alhamdulillah ketika bapaknya bisa mendampingi sang putranya gitu ya, untuk apa ya, memantau sudah kapan dia balik ya, itu mimpi basah ya. Jangan sampai ketika mimpi basah itu nggak mandi ya, masya Allah, subhanallah, gimana kondisinya? Berarti kondisinya itu selama itu juga dalam kondisi berhadas ya, belum suci. Tapi ketika hukumnya tidak tahu, anaknya itu terbebas, tapi menjadi sebuah kesalahan ya, kelalaian bagi seorang orang tua tidak memberi ilmu kepada anak-anaknya terkait itu masa-masa balik ya, terutama juga kalau, nah ini perlu untuk laki-laki ya, karena ditandai dengan mimpi basah. Nah ini juga keluar air mani karena syahwat juga bisa ya, keluar air mani mandi ya, dengan harus mandi. Kalau perempuan juga bisa seperti itu ya. Kemudian jima walaupun tidak keluar air mani ya, itu seperti yang hadisnya yang di depan ya, sudah diawali. Nah jima itu maksudnya berhubungan suami istri, sudah bertemu, udah kemaluan, itu wajib mandi walaupun tidak keluar air mani. Nah selanjutnya setelah berhenti haid atau nifas. Nah ini ya pentingnya, padahal sekarang tuh haid itu umur SD aja kelas 3 itu sudah haid. Nah kalau ini nggak diedukasi dari sekarang oleh ibundanya, bisa terlewat ya, asal mandi-mandi aja gitu, karena harusnya katanya harus mandi gitu ya, taunya mandi aja, padahal ada cara-caranya yang sesuai sunnah ya, sunnah mandi jinabat gitu ya, jangan sampai kita salah ya. Masuk Islamnya seseorang mu'alaf. Nah ini karena pergantian dari misalnya kafir menjadi muslim. Nah karena perpindahan dari akidahnya itu, dari akidah yang dahulunya karena tidak Islam, karena akidahnya itu najis, bukan secara zahirinya, tetapi perpindahan itu menjadikan dari najis menjadi suci ya, dengan adanya jadi seorang mu'alaf gitu ya, dengan masuknya Islam dalam hatinya setelah syahadat ya. Sebelum syahadat itu syahadat terus mandi ya, mandi besar. Dan di sini kematian, di sini maksudnya ketika orang meninggal pun harus dimandikan ya. Nah seperti itu, wajib dimandikan. Nah yang kedua, gimana sih cara mandinya ya? Cara yang wajib, maksudnya cara pada umumnya, yaitu yang pertama menyiramkan air ke seluruh tubuh tanpa terlewat ya. Yang kedua berkumur-kumur. Yang ketiga istinsyak ya, menghirup air ke dalam hidung. Nah ini kenapa? Karena intinya mandi itu yang membersihkan seluruh tubuh ya, hal yang menempel dalam tubuh kita. Yang kedua berkumur-kumur ya, karena mungkin saatnya kita membersihkan semalas-malasnya kita itu ya, berkumur-kumurnya ya pada saat mandi. Gosok gigi kalau sekarang ya, gosok gigi menjadi sebuah kewajiban ya, kayak keharusan gitu ya, berkumur-kumur kita harus mandi seperti itu. Yang ketiga menghirup air ke dalam hidung. Nah ini karena apa? Sudah jelaskan ya bahwa ketika kita tidur pun ya, ketika kita tidur syaitan itu memberikan 3 buntalan ya, 3 buntalan untuk menutup kita dari mengingat Allah ya, dari mendengarkan azan subuh, yaitu di mata, hidung, kemudian mata, hidung, di hati kita. Nah
Ketika kita wudu itu ya, menghirupkan mata, hidung dan telinga. Mata, hidung dan telinga. Ketika kita bangun tidur langsung menghidupkan hidung, sudah hilanglah bunturan-bunturan syaitan itu ya. Nah, harapannya kita dengan berwudu itu kita menghilangkan bersarangnya syaitan ya di hidung kita. Yang B, cara mandi janabah ada 6, yaitu ini sesuai sunnah ya. Membaca basmalah dengan niat menghilangkan hadas besar. 2, membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Yang ketiga, beristinja membersihkan segala kotoran yang menempel di kemaluan. Yang keempat, berwudu seperti hendak sholat ya. Wudu ya dari berkumur-kumur sampai ke kaki ya. Kemudian 5, membasuh kepala sebanyak 3 kali ya, membasuh kepalanya, dibasahin kepalanya ketiga kali. Keenam, menyiramkan air ke seluruh tubuh. Jadi itu ya, tetap ada wudunya gitu ya. Yang pertama itu tetap membasuh kedua telapak tangan ya, agar bejana-bejana kita itu terhindar dari tangannya, dari kotoran yang kita bawa dari tangan kita. Nah, seperti itu ya Bu ya. Ada 6, jadi tidak asal mandi gebyur-gebyur, tapi ternyata membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Kemudian kita membersihkan ya, bisa pakai sabun itu ya. Kita bersihkan dulu, mau sampoan dulu, sampoan dibersihkan, gosok gigi semuanya pada saat itu. Yang fase ketiga itu, tahapan ketiga. Setelah ketika itu sudah bersih, sudah kresek-kresek, sudah bersih, sudah tidak ada najis dalam tubuh kita, di tubuh kita yang menempel dalam tubuh kita, baru kita berwudu ya, kemudian kita membasuh kepala sebanyak 3 kali dan menyiramkan air ke seluruh tubuh. Udah cukup. Dan itu ketika kita seperti itu, insya Allah sudah menjadi kita boleh untuk sholat ya, karena sudah bersih ya, karena kita sudah diawali dengan wudu di sini ya. Nah, kalau nggak berwudu ya masih belum afdol ya. Nah, ini dalam hadis Bukhari Muslim ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ikhtasala minal janabati yabda'u fa yaghsilu yadayhi summa yufrihu bi yaminihi ala shimalihi fa yaghsilu farjahu summa yatawadda summa yaqadul ma wa yudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri summa hafafana ala ra'sihi thalatha hafanatin summa afada ala sa'iri jasadi summa ghasala rijlaihi muttafaqun alaihi. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata apabila Rasulullah SAW mandi junub, mandi karena keluar mani atau hubungan intim, beliau memulai dengan mencuci kedua telapak tangan, kemudian menuangkan air pada kedua telapak tangan, lalu beliau mencuci kemaluannya. Selanjutnya beliau berwudu, lantas beliau mengambil air lalu menyela-nyela pangkal rambut dengan jari jarinya. Kemudian beliau menyiramkan air di kepala dengan mencedok 3 kali. Lalu beliau menuangkan air pada anggota tubuh yang lain, kemudian beliau mencuci kedua telapak kakinya. Ya, ini ya insyaallah hadis yang sahih ya. Nah, kemudian 3 hal yang dimakruhkan dalam mandi. 1, mandi di tempat air yang tidak mengalir. Nah, ini ya. Air yang menggenang itu juga tidak, itu pada bab bahasan yang terdahulu ya. Bab air itu juga sudah dijelaskan ya. Mandi tempat yang mengandung najis. Nah, itu juga sudah dijelaskan pada saat Thaharah bab awal. Yang ketiga, mandi tanpa penutup ya. Maksudnya mandi di tempat terbuka gitu ya. Walaupun kita kembenan ya. Tapi sebaiknya kita mempunyai kamar mandi yang sesuai standar, yang harus tertutup ya. Sejelek-jeleknya kamar mandi, yang penting ada temboknya. Terus ada pintunya biar tertutup gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu yang paling dicintai, yang paling dibenci oleh Allah itu ya, berlebihan dalam menggunakan air. Ya sudah boros, berlebihan gitu kan ya. Jangan sampai ya. Walaupun kita itu hidup di sumbernya air, tapi kita harus berhemat. Itu dalam hadis ada dijelaskan seperti itu. Berhemat, janganlah kamu boros air walaupun kamu itu hidup berada dalam sumber air gitu kan ya. 4, rukun mandi ya cuma 2 tok. 1, niat, yang kedua berkumur dan istinsya. Disertai dengan mengguyur air ke seluruh tubuh ya. Cuma 2 tok ya syaratnya ya. Kayak rukun mandinya. Tapi mandi wajib berbeda ya. 5, mandi yang disunahkan. Nah, ini mandi apa yang disunahkan itu kan. Mandi pada hari Jumat. Jadi ini untuk para bapak-bapak terutama ya, sebelum Jumatan harus mandi, karena
sebisa mungkin hari Jumat itu adalah hari raya, kita harus wangi, bersih gitu kan ya, agar nanti pada saat sholat Jumat itu tidak menimbulkan bau aroma yang tidak sedap ya dari tubuh para bapak-bapak ya. Dan itu dijelaskan dulu pernah para sahabat itu karena mengapa dimakruhkan memakan bawang itu karena apa? Ketika kita sering kebanyakan makan bawang itu berefek pada tubuh kita, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, itu mengapa dimakruhkan untuk memakan bawang ya. Harus mengurangi makan bawang karena bisa berdampak pada jadi bau badan gitu ya. Yang kedua, mandi pada 2 hari raya. Nah, ini ya. Disunahkan mandi pada 2 hari raya agar kita semangat terbarukan, intinya kan seperti itu ya, menyambut hari raya Islam gitu kan ya. Yang ketiga, mandi ketika hendak melakukan ihram. Nah, ini ketika ihram, memakai baju ihram pada saat umrah maupun haji. Nah, kita sebaiknya mandi ketika kita bisa mandi. Kalau enggak, minimal kita membersihkan badan kita dari najis itu kan, wudu dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, mandi ketika hendak masuk kota Mekkahnya. Ini adalah sambutan kepada kota Mekkah ya, Mukarramah ya, kota yang suci seperti itu ya. Yang kelima, mandi ketika hendak wukuf di Arafah. Nah, ini wukuf di Arafah itu amalan wajib sebagai rukun haji ya. Wukuf itu rukun haji. Jadi sebisa mungkin kita mempersembahkan wukuf kita itu terbaik, amalan ibadah wukuf kita terbaik. Mandi bersih, pakaian kita bersih, hati kita bersih insyaallah subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Selanjutnya ini yang terakhir ya. Permasalahan mandi wajib atau janabah. Ada 5. Mandi bagi wanita yang mempunyai ikatan rambut. Tidak diwajibkan untuk melepaskan ikatan rambutnya, tapi cukup diguyur dengan air hingga basah terkena air secara keseluruhan. Nah, di sini maksudnya perempuan ya ketika mempunyai, kan banyak sahabat Nabi itu bahwasanya sahabiyah ya, rambutnya panjang-panjang ya sampai digepang ya. Dan mengepangnya itu bersusah payah ya. Nah, makanya tidak usah dilepas-lepas gitu ya. Cukup dibasahi, disiram itu sudah memenuhi sudah sah mandi janabahnya itu. Yang penting semua basah dari dari tumbuhnya rambut itu ya sampai bawahnya itu basah gitu kan ya. Yang penting basah. Yang kedua nggak harus basah yang basah banget, tapi yang penting sudah terkena air semuanya. Yang kedua, apabila ada bagian yang tidak terkena air, maka cukup membasahinya atau mengusapkan air di bagian anggota tubuh tersebut. Jadi ada yang tertinggal itu kan ya, cukup dibasahin biar semuanya basah ya. Seperti Rasulullah SAW itu mengusap kepalanya, bagian kepala itu mengambil dari bagian air sisaan yang di tangannya, itu juga bisa. Yang penting diusapkan airnya gitu kan. Yang penting bersih gitu ya. Yang ketiga, suami istri mandi junub bersama. Diperbolehkan ya. Bukan suatu hal yang tabu. Suami istri itu boleh mandi dari satu bejana, maksudnya ya satu ember gitu ya. Gantian diambil airnya, boleh sekali ya. Malah itu menjadi sebuah bumbu romantisme Rasulullah dengan istrinya. Nggak kepengen romantis ya sampai segitunya gitu ya, mandi bareng gitu. Insyaallah cinta akan senantiasa bersemi ya. 4, keluar sesuatu setelah mandi wajib karena jima, maka hanya berkewajiban untuk membersihkannya dan berwudu saja. Ini seperti keluarnya air wazi ya, air wazi yang air mazi ya, yang pada saat kita kencing gitu ya, kita cukup membersihkannya dan kemudian berwudu gitu ya. Nah, seperti itu, air keluar yang disertai setelah kita bersih gitu ya, cukup kita membersihkannya kemudian berwudu, nggak usah mengulangi mandi kita. Yang kelima, mandi junub saat tidak ada air dengan cara tayamum seperti untuk sholat. Tetap melakukan mandi junub ya jika telah menemukan air. Nah, di sini ya, walaupun tidak ada air, ketika suami kepingin mengajak ya,
mengajak berdua itu ya boleh, kita dilarang untuk tidak mentaatinya ya, walaupun tidak ada air, karena kita bisa bersucinya dengan tayamum, yaitu menggunakan debu ya. Insya Allah ini akan dibahas pertemuan selanjutnya. Kelumit, semoga bermanfaat. Apabila saya banyak salah, saya minta maaf. Afwan minkum. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.